Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita sebelumnya tentang menggambar titik. Kali ini kita akan menggambar titik yang ada garis-garisnya. Jadi ini semacam menggambar graf lengkap, komplit graf. Ada vertex dan edge-nya ya. Jadi visualisasi seperti ini, kita akan membuat gambar seperti ini. Kita buat seperti yang lalu, kita buat ada vertex-nya. Kemudian kalau kita klik lagi titik yang baru, maka dia akan langsung saja menghubungkan titik yang ini dengan titik yang baru kita buat seperti ini. Jadi dia akan membuat edge atau rusuk ya, atau sisi. Jadi setiap kita membuat titik yang baru lagi, dia akan membuat garis penghubung antar semua titik yang ada. Oke, jadi seperti ini. Jadi setiap ada titik yang baru dia hubungkan. Jadi grafnya adalah graf lengkap. Dan ini sebenarnya kita harus berhati-hati karena sebenarnya ini kompleksitasnya sangat tinggi, polynomial time. Jadi semakin banyak grafnya, semakin banyak vertexnya, maka akan semakin banyak pula garis yang dibuat karena setiap vertex harus saling berhubungan dengan semua vertex yang ada di sini. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans saja. Di sini nanti kita akan buat sebuah kelas baru yang isinya kita copy dari Visual Loop kita. Kita buat kelas saja, tidak apa-apa. Pilih kanan new Java class. Kita buat kelasnya crafting code 36 ya. Finish. Kemudian kita coba buka lagi Visual Loop kita copy saja, nanti kemudian kita rename yang file-file yang berbeda namanya, variabel yang berbeda namanya kita rename. Oke, di sini kita Ctrl A, Ctrl V untuk paste. Ya, tentu kelasnya akan berbeda namanya karena di sini Visual Loop kita ganti saja di sini. Rename to Visual Loop, jangan rename to Visual Loop, tapi rename to crafting code 036. Kemudian konstruktornya juga kita rubah. Di sini konstruktornya harus crafting code 36 juga. Oke. Jadi kita gambar dulu vertex seperti yang lalu. Cara gambar vertexnya kita buat sebuah variabel di sini. Kita buat sebuah variabel array list untuk menyimpan titik-titik ya. Tipenya adalah double. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang menggambar titik. Jadi dia akan digambar berdasarkan posisi di mana kita mengklik. Untuk itu kita harus menambahkan event handling untuk perintah mouse event ya. Mouse click on mouse clicknya. Kita lihat di sini di on mouse clicknya. Event handling untuk bagian on mouse click di sini. Sini kita tambahkan perintah untuk menangkap input dari menangkap titiknya, posisi titiknya berdasarkan posisi di mana kita mengklik di area kanvas. Oke, kemudian kita menggambar. Kita mereplikasi dulu program kita yang kemarin. Kita menggambar vertex di bagian row. Di bagian row ini kita tambahkan perintah untuk menggambar vertex. Kita letakkan di sini. Jadi ini perintah untuk menggambar vertexnya. Kita import colornya. Java FX Scan Color ya. Scan Color Paint. Oke, ini ada dua warna yang kita gunakan. Ada warna fill dan ada warna bordernya. Warna border itu stroke. Jadi nanti kalau kita run, kita coba run saja dulu. Kalau kita run ini, kita klik. Ini ada warna hitamnya di pinggirnya ini. Kalau kita mau rubah warna yang hitam ini, kita rubah warna yang ini ya. Kemudian tentang referensi warna ada banyak, bisa kita lihat di flat UI color di sini. Referensi warnanya. Kalau misalnya saya mau warna ungu, saya pilih warna ungu saja di sini. Saya atur dulu di sini hex yang ada sharpnya, tanda pagarnya. Saya klik ini. Kemudian saya rubah di sini jadi warna ungu untuk stroke-nya. Sehingga ketika saya run lagi, kalau saya run lagi, klik kanan run file, maka nanti ketika saya mengklik area kanvas ini, dia akan menghasilkan warna ungu ya. Tidak begitu kelihatan karena tipis. Ini bisa diatur juga ketebalannya. Oke, baik, berikutnya saya akan menggambar garis. Jadi menggambar garis itu kita gunakan perintahnya adalah stroke line ya. Kita set dulu warna stroke-nya, kemudian gunakan stroke line. Tapi karena garisnya ada banyak, maka di sini kita akan gunakan for. Di sini akan kita gunakan for di sini. Jadi kita akan melooping juga sebanyak titik yang ada ya. Jadi kita hubungkan ke sebanyak titik yang ada. Ya, loopingnya dari integer j sama dengan 0. Titik koma j lebih kecil dari i. Jadi saya menggambar dari misalnya saya sudah berada di titik kedua, maka saya akan memulai garis dari titik pertama ke titik kedua ya. Kemudian j++. Ingat di sini batasnya j sampai lebih kecil daripada i. Jadi pada titik pertama itu saya tidak menggambar garis. Karena titik pertama itu indeksnya 0 ya. I-nya adalah 0 dan J harus lebih kecil daripada 0. Maka pada saat ini dia tidak menggambar karena J-nya di sekarang adalah 0 ya. Oke, di sini saya menggambar titik. Untuk menggambar titik juga saya harus, untuk menggambar garis maksud saya. Untuk menggambar garis kedua saya harus membaca juga titiknya. Titik di mana J tersebut berada. Sama pembacaan titiknya.
dengan ini ya. Saya rubah variabelnya di sini. Kalau di sini pakai X, di bawah saya pakai XJ, di sini YJ juga. Kemudian saya lakukan pengaturan warna stroke. Warna stroke-nya saya kasih warna ini, kode warnanya boleh diganti juga. Kemudian untuk menggambar saya gunakan GC set stroke. Oke. Coba kita run dulu. Kita run file, kemudian kita gambar. Oke, ini garis, ada garisnya. Oke. Saya mau dia sedikit berbeda. Saya mau ini garis yang di atasnya ini muncul tidak muncul di bawah, di atasnya lingkaran ya, tapi lingkaran yang berada di atasnya garis. Kalau saya mau seperti itu, maka saya harus melakukan perubahan. Saya rubah ini. Saya harus buat perintah tersendiri untuk menggambar vertexnya. Dan saya juga harus buat perintah tersendiri untuk menggambar edge-nya ya. Jadi saya harus gambar edge-nya terlebih dahulu supaya dia tampil di atas. Saya format dulu ini. Saya copy tadi. Saya copy lalu saya format. Supaya dia tampil di atas, maka vertexnya harus digambar terakhir. Yang saya harus gambar edge-nya dulu. Supaya nanti edge-nya yang ditimpa ya. Tertimpa oleh gambar vertex. Jadi saya hapus perintah untuk menggambar vertex yang ada di sini. Saya hapus perintahnya. Saya sisakan gambar untuk menggambar edge saja. Kemudian yang di sini saya hapus perintah untuk menggambar edge-nya. Dan di sini hanya menggambar vertex saja. Jadi yang di bawah untuk menggambar vertex. Jadi saya gambar semua dulu edge-nya, lalu kemudian saya gambar vertex-nya seperti ini. Coba saya run file. Oke, klik di sini. Ya, sekarang garisnya sudah ada di bawah lingkarannya ya. Ini perubahan kecil tapi cukup berarti. Oke, kemudian saya mau rubah ini supaya agak lebih besar sedikit layarnya. Supaya saya bisa lebih banyak bermain dengan ruang dan waktu. Di sini saya rubah menjadi 1000 misalnya. 1000 kali 700. Coba saya run lagi, run file. Oke, dia lebih besar. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa menggambar graf kompleks ini kompleksitasnya juga cukup tinggi ya. Kalau vertex sudah banyak, dia bisa lambat dan bisa hang juga komputer kita. Coba kita klik terus sampai berapa vertex dia mampu gambar. Ya, di sini dia mulai menampakkan lag ya, hang atau nge-lag kalau bahasa gamernya. Oke, untuk masalah seperti ini memang kompleksitasnya cukup tinggi. Ada berapa banyak garis yang harus dia gambar ini. Biasanya kita bisa taktisi dengan cara mengurangi jumlah FPS-nya. Jadi memang dia akan sedikit terlihat lambat, tapi dia akan terus berjalan. Kita kurangi FPS-nya misalnya. Ini kita letakkan sampai 1 saja FPS-nya. Ini artinya apa? Kalau 1 di sini berarti dia baru mengupdate gambar ketika setiap 1 second ya. Kalau ini dia seper 60 second dia mengupdate gambar. Jadi kalau kita rubah jadi 1 berarti dia hanya akan mengupdate gambar ketika mengupdate proses draw ini. Update dan draw-nya hanya dilakukan setiap 1 detik, 1 second. Coba kita run file, atau kita close dulu ini. Kita close dulu proses yang berjalan. Kita run. Oke, di sini kita lihat lagi. Kita buat lagi gambarnya. Memang agak lambat jadinya. Responnya jadi kurang reaktif ya, tapi dia akan terus berjalan. Jadi dia mengupdate-nya per detik. Agak lambat memang. Oke, saya kira sudah cukup aman. Baiklah, saya scroll lagi kodenya. Ini cukup sederhana kodenya. Jadi kita hanya akan membuat sebuah daftar titik. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis edge. Itu saja. Kemudian ada juga input event untuk klik mouse untuk menambahkan titik yang kita klik di area kanvas ke dalam area list. Oke, baik, saya kira sesederhana ini tutorialnya. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.